maaf. Tarawih yang mau Kemarin tarawih. jadi mayor, sekarang jadi minoritas ya. Nice. Oke, kalau begitu kita bakal melihat juga gadis pesawat yang sudah tersaji berangkat dari Gergopol Hospital menuju ke arah utara Lipovka. Dan Flash makin rakus dia di Asnaya karena nggak ada talent. Oh jelas, bebas banget dia untuk di Asnaya, nggak akan ada gangguan sama sekali. Dan juga Voindangki kayaknya geser sih, harusnya dia ke Stalber, Kemeshki dan sekitarannya. Kita ngelihat dari Jadi goyangan dia kesana. parasutnya. Iya. Soalnya tadi gue habis chattingan sama Coach Devian, katanya Irangel itu dia ada potensi buat ke Gergopol. Buat ke Gergopol dia ngambil scrapping atau ngambil apartemennya. Atau opsi berikutnya dia ngambil ke kanan atas. Ya kanan atas Ya ya, itu, Stalber Stalber Kaminsky. Berarti Kaminsky. dia ngambil ke kanan atasnya bukan ke Gergopolnya. Kayaknya dari garis pesawat juga sih yang bikin akhirnya oke, kita bagus ngambil secondary drop zone aja deh. Kalau garis pesawatnya kan dia langsung kan tuh dari Georgiopol ke Betul. Yasnaya. Ada probability dia bakal nabrak sama tim lain. Kayak mungkin nggak cuma Arena, mungkin ada tim lain. Jadi memperkecil resiko ngambil ke kanan atas. Kan gameplay Voindangki itu kebanyakan safe ya. Yes. Kalau misalkan kita lihat 70%-nya safe. Ya 30%-nya kalau misalkan Potetonya lagi tantrum. Betul, yang kita Nah. tahu juga kan biasanya ya safety can be fun gitu loh, main safety lu bisa fun buat di late gamenya, bisa dapetin hashtag lebih bagus, bisa dapetin elim juga lebih bagus. Betul. Gitu. Itu dia. Jadi nanti gue sih masih penasaran apakah nanti Potato akan memainkan gameplay gila lagi kayak waktu itu di PMGC yang tiba-tiba tempat terbuka, tempat yang nggak akan dipikirkan oleh siapapun, tiba-tiba dia ngambil di situ. Nah, nantilah kita saksikan lagi. Karena kemarin Ini ya nih. udah, ini beneran nih kemarin kalau lu lihat di match 6 Miramar, Heeh. itu gue nggak tahu gimana ceritanya. Si Potato sama Reizak di kiri. Heeh. Terus si Oh, yang dia misah ya? Iya, Yang di misah. jembatan sama yang di rumah. Iya, terus tiba-tiba circle nutup, kopdar dia di satu titik serrrrt Tapi gitu. ada satu korban kan ini jatuh di situ. Ada si Zeta. Zetanya kan akhirnya. Soalnya dia berhenti di atas tempat terbuka gitu kan. Iya, Terus iya, ketembak gitu dari bagian dalam rumah. Jadi itulah terjadinya akhirnya ketembak. Tapi gue nggak tahu kenapa dia bisa nge-split sejauh itu. Ujung-ujungnya kopdar di satu titik. Itu pemikiran apa gitu yang di otaknya si Potato. Tapi sebenarnya ya kalau kita ngeliatin Void kayak gitu itu udah nggak yang sekali dua kali kita lihat. Karena di tahun kemarin juga kita sempat ngelihat yang rotasi gilanya Potato. Untuk scrapping di arah sekitarannya shelter kalau gua nggak salah. Dengan akhirnya ngambil di pinggir jalan sekitar shelter yang akhirnya mereka chicken. Itu kan juga kayak opsi-opsi gila yang akhirnya dilakuin sama Potato. Karena memang dia paham betul gimana Tyrion bisa mereka mainkan di Irangel-nya. Ya pada intinya ketika kita ngelihat satu tim itu bermain gila dengan opsi-opsi tempat yang out of nowhere kayak di luar nalar kita gitu. Berarti ya pemahaman Tyrion dari IGL-nya atau dari player-player yang bertanding itu udah mendekati perfect lah untuk pengetahuan mereka tentang sebuah map atau satu map Iya. tertentu. Plus juga harusnya Potato paham sih dengan 3 player yang lain ini harus diapain gitu loh untuk bisa dimaksimalkan potensialnya. Dan kalau zona ke kiri seperti ini 69 dapetin tengah banget. Dia main di Gatka kan ya? Ya. Dia main di Gatka, dia tinggal gimana caranya memaksimalkan tempat tersebut. The Xavier juga tersenyum pastinya karena dia udah dapet duluan tengahnya. Betul? Tinggal gimana caranya mereka maksimalin. Tapi sebelum ngebahas hal-hal tersebut ya, gue mau ngebahas sedikit tentang Osja sih. Apa nih? Soalnya Osja itu bener-bener satu tim yang off season bagus, on season bagus juga. Oke. Dan dia pendatang baru. Kok suara lu hilang Suara lu sih? yang ada Gus. Suara Gus, Suaranya suara Agus. Kayaknya kita nggak lagi rapat kok suara Oke. lu hilang. Udah, Ah, udah. ada. Oh Terus, iya. terus. Wah, dibungkam ya. Waduh. Siapa nih yang pencet tombolnya nih? Itu DPR. Wah! Di bawah pohon rindang. Di bawah pohon rindang. Dapur. Dapur. Apalagi? Iya, Ayo. mas-mas di bawah pohon rindang Dapur di ini. bawah pohon rindang ya. Lanjut dulu dah sambil nyari nih agak Yeay. susah nih kalau dadakan nih. Bentar ya, kita ngomongin Osja dulu ya. Udah nggak dibungkam lagi. Jadi dia adalah tim yang di off season bagus, di on season bagus. Oke. Dan itu adalah momen yang jarang, fakta yang Oke. jarang kita lihat. Apalagi ini adalah tim baru naik kelas dari Oke. PMNC, Oke. ya kan? Dia ini isiannya itu kan ada Chopper, Secret, Gewi, Red Bull Evo, sama Richard X. Oke. Yang dimana Exercia loh. ada Exercia, Chopper, Iya. tadi dapat MVP of the match. Oke. Gewi itu X Valdus PW88. Iya. Ya. Red Bull Evo ini OG-nya Osja. Oke. Dia dari dulu sampai sekarang di situ. Richard ini X dari Headsen, tapi dia belum pernah dimainin Gue nggak kayaknya. tahu itu siapa. Headsen itu yang menang PMNC, tapi timnya dibubarin, Oke. disband, akhirnya slotnya turun waris. Oke. Nah, Red Bull ini dia itu suka adu Terminator di PMCL. Jadi dia tuh sama si Federales saingan di PMCL. Buat rebut-rebutan Terminator, MVP, ya Prince-nya lah bisa dibilang. Oke. Mungkin kalau Federales King-nya dia Prince-nya gitu. Oke. Terus
yang menariknya juga di sini adalah kok bisa organisasi OSJA main di PMCL. Gue cari tahu kan ternyata akhirnya ini tuh organisasi e-sports Kamboja. Oke. OSJA-nya itu, cuman Oke. TH-nya itu cabang Thailand. Oh. Jadi mereka itu punya 3 pemain Thailand sama 3 pemain Kamboja. Pemain Kamboja itu ada yang Skynin, Oke. Fern, terus si Top. Nah, itu tuh pernah mereka main di PMCL juga, tapi akhirnya mereka pisah kongsi karena yang pemain Kamboja ini akhirnya diakuisisi sama APG. Tahu kan APG yang itu tuh, Oke. Angkor PUBG Oke. Ya. e-sport. Nah, makanya ini menjadi satu hal yang menarik sekali untuk kita lihat karena ada si Red Bull Evo-nya ini. Oke. Apa karena Red Bull Evo-nya atau karena pemain-pemain lainnya yang berpengalaman, Gus? Oke. Yang pertama kita harus mengerti dulu ya kenapa harus Thailand yang diambil. Itu. Padahal Kamboja sama Thailand walaupun tulisannya sama, kelihatannya sama, bahasanya beda. Ya, Ya ini masalah untuk language barrier soalnya. language, Oke. oke. Tapi yang gue tahu itu berbeda bahasa. Yang mereka sama itu adalah Thailand dengan Laos. Laos sama Thailand itu kayak Indonesia, Malaysia. Oke. Oke. Dan ini sebenarnya balik lagi, gue ngerasa tetap player lah ya, player yang Prince tadi yang lo katakan Red Si Bull Red Evo. Bull. Oke. Dan itu tetap yang menjadi prioritas lah kayak Federales juga kan sayang banget. Misalnya kayak Ya. level Federales, dia main di PMCL. Ya itu mestinya udah level-levelnya di PMSL lah. Karena di PMGC pun juga ngacak-ngacak kasar kata. Jadi pasti ada satu tim tertarik. Tapi beda sekarang nih organisasinya yang dibawa. Organisasi yang dibawa. Tapi menurut gue ya balik lagi. Karena kan PUBG ini sisi lainnya lagi, Ya. outgame lagi. Ini bisnis, part of bisnis juga. Ya sama kayak lo ngeliat Mungkin- tim Secret gak sih? Secret pernah di Malaysia, Ya. sekarang di Vietnam, sempat di Thailand juga mereka. Betul. Iya. Ya sisi positifnya juga meramaikan. Ya. Cuma how to membaginya itu loh. Gimana cara membaginya untuk nanti di, player antara PMCL dan juga di PMSL Southeast Asia. Yaitu balik lagi lah dapur internal mereka yang saling bercocok tanam. Gimana caranya mereka bisa akhirnya panen di 2 tempat yang berbeda kayak gitu. Oh iya benar-benar. Soalnya kan Iya. akhirnya diakuisisi pemain Kambojanya itu kan jatuh buyout Ya, juga kan ya. Yes, Ya, yes, jadi yes, yang yes. di sana ya udah mereka tetap main di PMCL. Soalnya fun fact juga PMCL lagi jalan juga sekarang. Ya. Oke. PMCL lagi jalan, PMSL lagi jalan, tapi sistem turnamennya beda. Kalau PMCL itu dia kayak round robin, Ah. kayak zaman dulu kita ya. Kayak zaman PMPL berarti. Ya misalkan ABCD, ABDE, Ah. BCDE. Terus per hari diambil ganti. dari per grupnya berapa gitu. Abis itu nggak ada super weekend. Oh. Jadi long run. Itu berarti kayak zamannya PMCS. Long run, makanya iya kayak PMCS lah PMCS kita, kan, kayak iya, PMCS, PMNC gitu, Betul. long run banget. Nah makanya lebih susah levelnya menurut gue di PMSL. Iya, Lalu iya, short iya. run, lawannya lebih keras-keras, jadi kayak Red Bull, Federales, itu harus adaptasi lagi sih sama gameplay lobby-lobbynya. Ya ini juga lagi adaptasi kan, panik Nadetinya sampai nabrak pohon. Tapi tembakan dari RRQ nggak ada yang bisa membuat Nadetinya tumbang. Hanya sending outfire saja yang dilakukan oleh pemain-pemain dari RRQ untuk bisa mendapatkan satu kepanikan di badan seorang Nadeti tadi. Dan akhirnya The Xavier melihat zona yang masih mengamankan bagian Pochinki, kayaknya mereka ingin kembali lagi untuk mengamankan beberapa kontrol area di arah Pochinki. Karena tadi mereka agak sedikit cross rotation bertemu dengan Bigetron. Dan akhirnya ya udah gak ada yang perang, hanya ada RRQ tadi yang nembak ke DX ketemu sama BTR, gak ada perang yang terjadi. Ini bakal lama sih jauh gameplaynya sama kemarin-kemarin yang udah kejadian. Mungkin tadi Soundhawk tuh kayak pemanasan ya. Ya. Jembreng, jeder gitu kan di awal. Break jeder. Di awal Nice. rotasi, colek-colek, bisa culik-culik dah. Kalau enggak dah, ya udah gitu aja. Terus sekarang akhirnya lu lihat, lu tembak nggak dapet tuh tinggalin. Itu yang gue pantau sedari tadi. Jadinya mau nggak mau bakal super slow lagi. Apa yang sudah terjadi tadi. Ya ini mungkin karena faktor mereka akhirnya inget gitu, ini super weekend. Cuma 12 match yang bisa mereka mainkan dan ternyata masuk ke super weekend sekarang lebih susah daripada mereka bermain di 2024 PMSL. Gimana lo masih ada last chance habis itu masuk ke Super Sunday. Jadi mungkin mereka ngerasanya kayak sekarang lebih susah lagi untuk bisa masuk menuju ke arah super weekend. Dan minggu depan, lagi-lagi minggu depan, bisa lebih cepat kelar di hari Minggu, bisa lebih lama di hari Minggunya. Jadi kalau mau ngejar poin menurut gua saat inilah di super weekend pertama mereka kejar poin sejauh mungkin. Ya, jadi efek dominonya seperti itulah Ya. ya. Karena ada tekanan baru di minggu depan, akhirnya pasif gameplay. Ini kalau misalkan yang dulu Agus bilang ada minus poin, wah bisa lebih
pasif lagi kalau ada minus. Pasti orangnya pada takut semua. Ya ngendok masalahnya udah banyak yang pasif gitu loh. Buat Ini sih. pasifinnya sekalian. Tapi Dibikin sebenarnya- minus bikin lebih seru. Nggak, kalau mau ada minus sebenarnya harus diimbangi dengan early game ada kali 2 poin kalau ngedapetin elim di early game-nya. Jadi menurut gua kayak lebih fair kalau misalkan ada minus poin, tapi ada bonus poin juga yang bisa lo dapetin di early game-nya. Misal kalau satu elimnya 2 gitu. Ya misal kayak lo Sama aja dong 1 Sama poin aja. juga. Iya, Iya. nge-elim 1 dapat 2. Cuma ada punishment-nya kalau misalkan lo tusun ada minus poinnya. Jadi maksud gua makin pasif, mohon maaf itu. daripada dia bilang ada minus poinnya. Paling enak tuh udah bener ngikutin yang di Cina, yang di awal-awal tuh Nggak bisa. dikasih Nggak bisa kalau kayak gitu. Nanti lebih abis cepat di early-nya. Mid game ke late game itu udah sisa Mid game. dikit game. Makanya kayaknya mereka udah ubah lagi tuh. Sistemnya kayak global. Kayak gitu. Ya, Ini sebenarnya kayak gambaran diskusi internal sono kali ya waktu lagi nentuin rules ya. Kayak sebenarnya- debat, tanya pendapat sini, akhirnya putuskan yang terbaik. Jadi ini yang saat ini kita lihat. Ya sebenarnya juga Smash Roll ini juga kita masih belum tahu ya nanti sebenarnya implementasi realnya seperti apa dan kita Iya. juga butuh banget feedback dari teman-teman semua. Ini sebenarnya bikin seru atau tidak dan juga feedback dari berbagai tim. Yap. Entah itu butuh 2 match lagi atau bener sebenarnya nggak boleh di stopin match tersebut dan ambang batasnya memang sudah ditentukan pastinya itu berapa kayak gitu juga dan Betul. gue ngerasa sih mestinya karena memang dilakukannya di week yang kedua mestinya udah dilakuin juga nanti di babak grand final karena kasar kata di week yang kedua adalah bahan perkenalannya realnya untuk di hari ketiga grand final. Iya. Ya, kita bakal lihat juga nanti kira-kira grand final bakal seperti apa formatnya. Tapi sejauh ini informasi yang didapatkan Iya. hanya diperlakukan di Super Weekend untuk minggu yang kedua. Tapi perang sudah mulai terjadi juga. Akhirnya kita disuguhkan dengan perang yang sudah mulai di setup antara Team Secret versus E-Arena. Ada smoke yang sudah di pop up juga. Satu orang terspot di balik sebuah mobil. Ada satu tracking fire tadi through the smoke yang akhirnya bisa mendapatkan sebuah knockdown. Terang ditumbangkan dan Secret kalah jumlah dari arah IE untuk saat ini karena Frankie juga termakan granat dan kejutan datang dari seorang JK untuk mengejutkan Tiger yang masuk nyelonong tanpa permisi, tapi EA tetap bisa memenangkan fight ini. Dobrakan yang bagus untuk meratakan tim Secret. Gila banget, E-Arena. Tiba-tiba mereka kembali melanjutkan vibes yang sudah mereka bangun kemarin di group stage. Tapi here we go, Vampire mode third party is real kah? Tapi Tony Kurniawan sudah ter-take down. Masih ada Nuzi di belakang sana untuk memberikan backup. Fire berhasil nampaknya untuk bisa menyeimbangkan posisi dari manpowernya. Turun ke arah bagian basement. Nah, ada satu yang ada di bagian bawah. Masih dicari kembali. Harus berhati-hati, harus melakukan revive terlebih dahulu juga. Tapi Sakura terjebak. Sakura tidak bisa berkembang untuk bisa memekarkan bunganya, tapi ternyata Sakura naik ke arah bagian atas mendapatkan seorang Nuzi kembali. Ada perlawanan seperti dari seorang Sakura. Saat ini Sakura memasak satu granat siap untuk dijadikan sebuah jebakan, tapi pemain-pemain Vampire tahan dulu. Mereka tidak langsung turun ke arah bagian bawah. Malah dari Swaps yang melemparkan Molotov dan Sakuranya pun selesai oleh Swaps. Ya tadi gue udah mikir banget ya, kayaknya yang dilakukan sama Vampire lebih ke arah buying time dulu supaya bisa nge-revive, mereka menang jumlah baru mereka turun. Tapi ternyata Sakura juga cerdik cara berpikirnya, tidak membiarkan semua pemain dari Vampire bisa ke-revive. Dan akhirnya dari Vampire harus kehilangan satu, apabila mereka hanya bisa merevive satu, tapi 69 bertemu dengan Bubi Sport. Di mana Sondara kali ini yang memberikan tekanan menuju ke arah Zero. Zero sudah terspot dan ada smoke pop up dari seorang Sondara. Menutup angle dari bagian kanan, 69 terjebak di arah open field dengan kondisi split kali ini. Yep, dan dari zona pun menuju ke arah bagian ruins. Open field, oh my god. Ini harusnya akan menjadi posisi enak untuk Boin Donkey sejauh ini. Bisa nahan terlebih dahulu checkpoint di bagian rumah air. Sementara waktu Kagendra pun sudah mengisi area ruins dan sekitarannya. OJTH, mereka udah set up di bagian open field. Tapi kayaknya OJTH udah mulai keculik tadi beberapa pemainnya ketika melakukan rotasi. Sementara tim-tim lain, RRQ, The Xavier, Sam9, mereka akan berbondong-bondong harusnya nggak lama lagi untuk bisa masuk ke dalam zona dari Pochinki dari arah jam 6. Tapi bergeser sedikit, 69 kayaknya pengen mencoba untuk menjadi third party atau fourth party dari fight yang sudah dilakukan oleh Vampire. Namun Vampire Sondara? udah selesai, Vampire udah ngereset, tapi Sondara tiba-tiba sendirian saja. Sondara! Apa yang dilakukan? Memang dia mendapatkan satu, tapi tidak ada backup dari 69 sama sekali. Ini yang membuat akhirnya Sondara tidak akan bisa diselamatkan. Bahkan nggak ngedapetin siapapun loh. Itu tadi dipulanginnya sama tim EA, bukan sama Sondara yang tiba-tiba nyelonong tanpa ada follow up dari pemain 69 yang lainnya. Dan ada fight juga di titik lain, kali ini TEM yang sedang melakukan setup granat yang dilontarkan begitu jauh. Tapi belum ada trade talk yang mereka dapatkan dan Sondara pun tidak terselamatkan. Gak ada backup dan follow up untuk bisa menyelamatkan Sondara karena mereka belum tahu persis posisi setup dari Vampire ada di sebelah mana. Sementara TEM, mereka juga dikejar dengan waktu untuk bisa masuk ke arah zona. Itu kayak
agak miskom nggak sih? Mungkin tadi niatnya mau nge-rush, cuman setelah melihat kalkulasi waktu Blue Zone-nya, akhirnya mereka tarik mundur bersama-sama juga, meninggalkan seorang Sondara. Dan ternyata kita melihat di bagian elimination phase sudah mulai bergulir kembali pemain-pemain yang terculik. 69 hanya menyisakan 2, bahkan 1 saat ini karena Krypton sudah mulai tertembak juga oleh Bigetron. 69, langkah mereka benar-benar bonyok kemanapun mereka gerak, kayaknya bukan pilihan yang tepat. Agak sedikit pusing ya, udah gak sedikit, emang bener-bener pusing kayaknya. Tinggal Hook yang tersisa dan tersantap oleh Bigetron. Kali ini 2 eliminasi didapatkan oleh BTR dari 69. Yap. Dan dari The Xavier pun hanya menyisakan 1 yang terakhir, masih bisa menyelamatkan 3 kawannya. Sidal atau Selcom DJ Lions sudah mendapatkan pemain-pemain dari Vampire sepertinya terabsen satu persatu, menyisakan yang terakhir yaitu Nuzi. Ternyata Nuzi yang menjadi last man standing untuk Vampire. Berharap Nuzi bisa memperpanjang billing waktu permainan dari Vampire. 13 tim yang masih bertahan. Tim Indonesia hanya 69 yang sudah pulang duluan menuju ke arah lobby. Karena tadi memang kita disuguhkan dengan rotasi mereka yang agak sedikit tanda tanya. Nanti mungkin Agus yang bakal menjawab hal tersebut. Sementara waktu kalian lihat di bagian minimap ini ramai banget, ini chaos banget juga. Ada banyak sekali pertemuan di mana ini membuat sama-sama susah untuk bisa touchdown ke dalam zona. Ya ini udah puyeng banget kayaknya untuk bisa touchdownnya gimana. BTR pun juga ngerasa hal yang sama karena sekarang mereka sedang dalam posisi split. Mereka sedang menghadapi satu lawan juga di mana Cedar yang bakal mengganggu rotasi mereka. Bahkan ada RRQ juga di sekitar dari Bigetron. Kali ini Rezi masih berputar. Masih belum bertambahan elim yang mereka dapatkan. Tapi Jimmy terspot di arah belakang. Kayaknya dijagain supaya nggak bisa ke revive. Dan adik Luke akan diincar oleh Sam9. Another team Malaysia yang sudah bertemu juga di menit ke-17. 12 tim tersisa dan Bigetron mengubah target mereka saat ini. RRQ sedang mereka kejar. Wah ini menarik ya, split dari Bigetron bener-bener Satarlah dikasih main sendirian. Dia ada di atap sendirian, 3 temennya main di bagian pinggiran zona. Nah ini dia teman-temannya yang lagi berusaha untuk mengkontes Sam9 tadi yang baru saja menyelesaikan 1 pemain terakhir dari Sidal. Karena Bigetron telat masuk, Nuzi yang udah masuk duluan. Sementara kita melihat bagaimana Federalis masih terus memberikan pressure menuju ke arah Sam9. Granat terus meledak, mendapatkan 1, apakah mendapatkan yang kedua? Itu dia meledak kembali, Sam9 rata di tangan Bigetron. Gila men, lemparan granat bertubi-tubi dari Bigetron akhirnya membuat Sam9 dibuat tak berdaya. Mereka pulang karena lobby dan regroup cepat. Langsung dilakukan oleh Bigetron kali ini. Padahal tadi Satar kayaknya fokusnya ke arah RRQ ya. Nggak ngebantu-bantu banget gitu buat ke arah atas. Tapi 3 lainnya komit banget untuk bisa menghantam pemain-pemain dari tim Sam9 dan Bumi Sport. Kali ini berusaha untuk menghantam The Xavier yang baru aja touchdown. Darahnya tipis tapi nggak bisa mereka dapatkan. Pada akhirnya Levis tumbang karena tembakan dari Kagendra. Tapi kali ini Boom yang bisa mendapatkan eksekusinya. Boom yang bisa mendapatkan eliminasinya. Pecahan poin pertama untuk Boom Esport. Tapi mereka harus merelakan seorang Ponbit. Boom sama Kagendra ada di Ruins. Ini sama-sama punya pemikiran yang sama ya, Boom Academy sama Boom Esports-nya gitu. Tapi memang positioning dari Boom yang lebih dalam untuk di tempat Ruins-nya. Sementara kita bergeser sedikit menuju ke arah bagian pinggiran zona. OJTH tadi melakukan slow rotation. Apa itu, gila? Sakit banget. AUG-nya. Ini cuy, Red Bull yang tadi gue bahas. Itu ngeri banget. Kayaknya Langsung. kalau gue yang megang nggak sesakit itu kok. Tiba-tiba Headshot loh. sakit ya. Agak heran gue, karena kalau gue main PUBG Mobile ya, gue pakai weapon ya kayaknya nggak sakit gitu. Itu dia, Tapi makanya lu begitu jadi gue ngeliat professional player kok sakit-sakit banget tembakannya. beda bakat, Apa gue beda harus pakai skill. tekno? Oh, iya. Kalau misalkan pakai tekno tetap gak jago, emang elunya aja pas sudah. Emang gak bakat kayaknya sih kalau itu. Ya, makanya lu jadi caster. Tapi Leleboy udah mendapatkan seorang frenzy dengan granatnya. Sepertinya dari Kagendra mepet menuju ke arah Boom. Lagi-lagi perang utilities terjadi di sini. Tak benteng, itu dia Leleboynya pun juga down. Boom, Yami akan berusaha menyelamatkan kawannya. Tapi ternyata malah Zero terkena granat dari belakang. Ada The Xavier yang ikut-ikutan juga. FOMO dia join the fight. Yami last man standing, terjepit depan dan belakang. Ini susah banget buat Boom. Wah, ini Ranger Mas harus gue pinjem nih. Ini bencana bro buat Bumi Sport di tengah gempuran granat yang berbeda-beda dari Kagendra, dari The Xavier juga dari bagian belakang. Ini bakal merepotkan pastinya untuk Bumi Sport supaya mereka bisa terselamatkan dari posisi ini. Tapi Kagendra mengubah target mereka menuju ke arah The Xavier, melihat satu pergerakan tapi ternyata Kagendra malah tersantap oleh Voin yang tiba-tiba mendapatkan satu angle untuk menjatuhkan pemain dari tim Kagendra. Sementara Boom berhasil menyelamatkan seorang Zero. Yami, proses evakuasinya berhasil. 2 tersisa dari Boom Esport dan The Xavier masih berusaha untuk bisa mengganggu, tapi granat dari Yami hampir saja untuk bisa mendapatkan trade ke arah The Xavier. Masih sama-sama selamat ini, kalau kita lihat masih ada 3 tim, bahkan sebenarnya ada Nuzi juga nyelip di dalam reruntuhan Ruins. Tapi kita bergeser menuju ke arah Bigetron. Dia lagi
berusaha untuk bertahan dengan teman-temannya berada di bagian pinggiran zona. Ada Magna di depan mereka. Dapet. Perang di bagian perbukitan ini emang agak-agak tricky, tapi ternyata Tam dengan granatnya bisa melumpuhkan seorang Reizi. Bahkan kalau kita lihat di bagian elimination phase ini banyak banget yang knockdown karena utilities. Granat, molotov, granat lagi terus-menerus terjadi saat ini. Boom, sudah dipulangkan. Tapi ternyata OJTH join the fight juga. Magna terjepit depan dan belakang, tidak bisa berdaya. Bahkan Magna pun hanya menyisakan satu yang terakhir, tapi Satarlus di sini masih bisa sapu-sapu di bagian belakang. 9 eliminasi untuk Bigetron kali ini. Di menit ke-21 stage yang ke-6. Sudah nyayur mereka, bahkan mereka sudah mendapatkan 2 digit eliminasi dengan korban-korban yang begitu banyak mereka dapatkan. RRQ bahkan dibuat tak berdaya di depan dari Bigetron. Ini yang dibilang siapa? Sama Uksi nih. Derby yang baru sekarang antara Bigetron dan juga RRQ. Tapi kalau kita lihat dari skornya kayaknya lebih banyak dimenangkan oleh Bigetron. Sejauh ini masih kita tunggu update berikutnya. Dan Federales menambah eliminasi berikutnya. OSJTH dibungkam 1 anggotanya. Yes, sementara ada gendongan yang dilakukan untuk bisa menyelamatkan kawannya. Tapi Red Bull dilindas, Red Bull ditabrak. Bahkan Reizi yang mendapatkan seorang Red Bull. Oh no, penggendong handalnya sudah hilang. Tapi Osja nggak akan bisa lepas dari cengkraman Bigetron Esports. 13 elimination sudah masuk di kantong robot ini. Iya, gila cuy. Gue dari tadi juga gebes banget loh. Hampir aja kepleset gue bilang BTR RA. Padahal udah gak ada RA-nya gitu. Nah, itu. Sekarang kan cuman Bigetron doang ya. Gak ada RA-RAan lagi. Tapi ternyata mereka masih ngeraung loh. Masih ganas banget robotnya. Habis ganti Oli kayaknya. Sampai akhirnya bergerak dengan begitu lincah. Dan Voin Donkey di sisi lain di arah rumah banjir. Mereka juga bisa mendapatkan 1 eliminasi. Flash berhasil mereka dapatkan. Belum menjadi eliminasi, sorry. Melainkan sebuah knockdown yang sudah bisa mereka kumpulkan sejauh ini. Top Z berusaha merangkak untuk diselamatkan, tapi gua nggak ngelihat adanya pergerakan dari 3 pemain Flash untuk menyelamatkan seorang Top Z. Kalau mau mundur agak becek ya. Rumah air soalnya. Betul, basah. Lama, jadi mungkin itu Bener. pemikiran mereka. Lebih baik mereka menyelesaikan fight dengan cepat menuju ke arah Voin dan Ki. Bahkan pertukaran utilities kembali terjadi, saling timpuk menimpuk bola tenis. Wah, Tapi ternyata BTR. Reizi join the fight dari bagian kejauhan. Kelihatan ya angle-nya berarti ternyata. Ini yang membuat akhirnya Voin Donkey harus kehilangan manpower kembali. 3 pemain yang tersisa, tapi Flash hanya menyisakan 1 yang terakhir. Itu dia, tim Voin masih bisa menyelamatkan kawan-kawannya. Ya, tapi terlalu lama fight Voin ke arah Flash membuat Bigetron akhirnya bisa untuk memotong pergerakan dari tim Voin. Sebenarnya sama-sama masuk ke arah zona, tapi di arah mapnya kalian lihat ada 1 warna ungu yang masih menyelinap di balik atau di belakang dari Voin. Itu adalah last man standing dari TEM. Yes, Team Entertainment tiba-tiba ada di bagian belakang yaitu Golf. Dan Bigetron bawa alat las, ini adalah update terbaru dari PUBG Mobile. Ini bagus banget buat mobil-mobil yang udah ketembak, akhirnya bisa reset HP lagi. Tapi kalau ban nggak bisa. Ban kalau udah hilang ya udah hilang aja gitu. Gak bisa ya, mau diganti ban tubeless pun gak bakal bisa tapi ya. Nggak bisa. Tapi lihat Golf, dia lupa buat reload bro. Terlalu asik untuk menembak sampai akhirnya lupa buat reload. Ini kalau lupa reload ini yang gue inget Viren kemarin. Viren, Shotgunnya juga tuh. si Snap juga lagi reload, bukan lupa reload, lagi reload. Itu juga dia momen kenapa akhirnya kalah clutch sama Boom. Tapi Bigetron lagi dapet timingnya banget, lagi dapet momentumnya banget. 14. Ini sedikit lagi bakal bisa pecah rekor eliminations terbanyak, yaitu 17. Mereka sendiri juga yang Ya. dapetin, tapi gagal chicken waktu itu. Itu gua rasa pas Pasta Wolfie juga lagi nge-cash hari pertama. Betul. Sementara Voin Donkey, mereka berhasil untuk ngereset kawan-kawannya. Yang gimana caranya mereka keluar dari cengkeraman Bigetron. Federales sudah mulai ngunci atau lockdown pemain-pemain Voin Donkey. Siapapun kepala yang keluar, nongol dikit, tembak. Ya. Ini tergantung nih strateginya Voin bakal kayak gimana gitu. Bait seperti apa yang bakal mereka lakukan untuk memancing Bigetron nembak. Terus pemain lain dari Voin nge-counter tembakan tersebut dengan harapan tembakannya bisa kena. Karena hanya itulah yang bisa mereka lakukan. Tapi kayaknya semakin sulit karena ada campur tangan dari tim lain. Kak Gendra dari tadi diem-diem aja sempat dikenokin pemain mereka sama tim Voin. Dan kali ini Kak Gendra lah yang membalas terus bisa mendapatkan knockdown. Tapi Zeta malah bisa mendapatkan knockdown terlebih dahulu juga menuju ke arah Bigetron. Ini sebenarnya bukan knockdown terlebih dahulu tapi gantian ngenokin. Karena tadi pemain Voin duluan yang dikenokin sama BTR. Ini angle-nya satu sama lain kena nih. Ada yang Voin ke BTR, ada Kak Gendra ke Voin. Pokoknya ini sama-sama kekunci lah bisa dibilang. Cuman kalau dari Bigetron mereka ada beberapa vehicle yang bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan. Voin Donkey sejauh ini masih bisa bertahan. Gue cukup salut dengan bagaimana mereka bisa bertahan di cengkraman pemain-pemain Indonesia lainnya juga. Bahkan masih dicoba terus tembakan-tembakan dari Bigetron menuju ke arah
Voindanki, penasarannya gue adalah Voindanki ini punya vehicle nggak ya buat dia masuk? Karena kalau dia pakai kaki, nggak ada smoke, Ada. ada ya mobilnya? Ada mobil. Gue ngeliat ada UAS tadi di parkir di halaman rumah tuh. Ada UAS di halaman rumahnya, tapi kayaknya dipakainya susah banget dah. Ngambilnya susah banget cuy, di lock sama BTR, Itu susah. di lock juga Blue sama zone. Kagendra, udah blue zone juga. Ini bakal jadi dead end sih kayaknya buat Voindanki. Selamatnya pun mungkin bakal ada campur tangan dari orang-orang lain yang ikutan nembak. Bahkan ada Xavier kali ini juga menjadi korban. Nuzi tiba-tiba muncul dari belakang kamar mandi. Nah, Detty down. The Xavier tidak menyangka ternyata masih ada yang nyelip loh. Satu di belakang. Dan The Xavier hanya menyisakan satu yang terakhir. Tapi dari Bigetron terusan berikan pressure, memberikan ancaman kepada Voindanki. Ini fightnya terpisah banget ya. Ada BTR Voin sama Kagendra, ada Vampire sama Kagendra, ada Vampire ke arah DX juga. Karena udah semakin mengecil, jadi udah semakin banyak potensi pertemuan di antara player-player dan tim yang tersisa untuk kali ini. Wah. Nuzi masih menahan sakitnya di PS kali ini. Ada gangguan dari bagian kiri, tapi granat Kagendra sudah mulai mendapatkan damage yang berarti seorang Nuzi last man standing. Ada satu lubang tikus di arah bawah sana, tapi jump shoot yang gagal karena Ichan menghentikan dengan emot-emot baik menuju ke arah Nuzi. Tapi asli itu Nuzi udah ngeganggu tempo dari Kagendra. Betul. Dengan adanya dia tiba-tiba muncul nge-backstep. Tapi here we go dengan red zone buatan. Razy, buy one get one free. Granatnya mendapatkan Vexi dan juga Reza. Kembali terus menerus dibombardir. Pemain-pemain dari Voindanki tidak berdaya bahkan dibakar menjadi barbecue party. Bigetron nyalain sendiri bang apinya bang. 15 elimination rampage untuk Bigetron. 16 gel, 16 walaupun Zeta bisa mendapatkan satu trade tapi nggak bisa mereka pulangkan, nggak bisa mereka eksekusi. Bigetron sedikit meredam agresivitas mereka karena dua anggota mereka sedang terknockdown. Penyelamatan harusnya akan berhasil tapi Kagendra join the fight kali ini menjadi third party, bahkan DX dilupakan di bagian belakang. Potato terrevive, menembak juga Zeta menuju ke arah pemain-pemain dari Kagendra, tapi kayaknya Kagendra bakal menghajar Bigetron terlebih dahulu. Ada Casper yang bakal maju, ada follow up juga yang sudah mulai mendobrak tapi Ichan tumbang. Kalah close combat dan Casper juga dikalahkan oleh seorang Federales. Make a play, Federales meratakan dua pemain Kagendra yang menabrak maju ke depan. Gila, bahkan diganti senjatanya menjadi Gila. assault rifle menjadi M4 dengan red dot sight masih bisa membuat Voindanki tunduk, membuat Federales punya kesempatan untuk bernafas sedikit lebih lega. Gak ada face loh. Iya, tapi masalahnya Federales gak punya face, gak punya temen. Blue Zone udah mulai bergerak, Zeta down. Voindanki hanya punya Potato saja, Federales sudah memasang Oh, granat. granat. Siap, Potato! Granatnya ternyata hanya untuk ngebait dan langsung dilanjutkan dengan tembakan dari Federales. Gila, 20 eliminations, Gila boy. men. How to stop this team bro. Lagi gila banget BTR 20 eliminasi. Kalau misalkan dia bisa sabu bersih, 22 eliminasi. Kalau Federales bisa mendapatkan Lamborghini, Federales bisa mendapatkan last man standing dari Kagendra yaitu Acul. Mereka bakal membungkam match ini dengan Chicken plus 22 poin elim. Man, ini udah solo versus solo, man. Ini ngeri banget, man. Federales gak bisa diem sama sekali. Kalau kita Harami lihat, bro nyesel nggak yang lepas Federales ya? ya enggak dapet duit kok. Ya nice, Ya. bagus. Terus ini kalau kita lihat Kagendra punya 6 granat, BTR udah nggak punya granat sama sekali ya. Utilitiesnya mentok di Molotov aja. The Xavier masih punya satu. Coba kita lihat ada smoke beberapa yang bisa dimanfaatkan oleh Federales. Jadi secara utilities pemaksimalan utilities sama-sama punya keuntungan gitu loh sebenarnya. Tapi Acul paling banyak tuh, granatnya dia punya 6 cuy. Iya sih. Ini Acul bisa memburu tanpa menyentuh, tapi Acul baru dibilang, baru dibahas dia bisa memburu tanpa menyentuh, tiba-tiba disentuh oleh Federales. Gagal kesempatan Kagendra untuk mendapatkan Chicken. Wah gila, Federales melihat Federales menembak. Tadi What? itu loh. Wow. Dan itu dia selesai sudah untuk match terakhir. Winner chicken dinner untuk Bigetron. Untuk Federal dan kawan-kawan. Bigetron Esports. Oh my god. Gue speechless cuy. Oh my god. Cicil, tutup,